Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Saya minta bantuannya untuk ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin kelas untuk berdoa. Ya, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan berjumpa lagi ya di sini dengan keadaan sehat. Oh iya, selanjutnya di sini seperti biasa ya, absensi harus terus ya, karena dengan absensi ini bisa kita mengetahui siapa yang tidak masuk. Saya minta wakili juga untuk untuk ketua kelas untuk diabsenkan. Oh iya, Bapak ingin tahu siapa yang nggak hadir di kelas ini untuk sekarang? Tetap semangat, berarti tetap semangat ya. Nah, selanjutnya kalian silahkan keluarkan semua alat-alat tulis ya, seperti ballpoint, kalkulator kalau ada juga, terus buku tulis dan buku makronya. Oke, anak-anak, kalian tadi sudah melaksanakan piket kebersihan ya sesuai dengan jadwal. Ya. Kalau masih ada kayak ini, tolong diambilkan. Kalau ada sampah, kita taruh di tempat sampah seperti biasa. Kalau tidak ada ya Mas ya? Bersih, bagus. Bagus Pak. Jadi kelas yang bersih juga menunjang kita untuk merekam atau mendapatkan ilmu itu lebih menyenangkan dan nyaman ya. Jadi itu juga merupakan suatu alat juga buat kita untuk tetap semangat. Terus habis itu anak-anak melanjutkan dari pertemuan yang kemarin ya, pertemuan yang pertama yaitu kita sudah bersama-sama menyimpulkan tentang definisi eksponen. Jadi eksponen itu perpangkatan kemarin ya. Jadi Bapak ingin mendengar lagi, apakah kalian masih ingat atau tidak? Mungkin perwakilan dalam satu kelas ini untuk mengulang lagi ya kan? Untuk mengulang lagi tentang apa itu eksponen atau perpangkatan. Ya, perwakilan saja satu kelas. Ya, silakan. Eksponen itu adalah perkalian yang berulang-ulang, Pak. Oke, makna dari eksponen perkalian berulang. Jadi saya tegaskan, perkalian berulang itu apa yang diulang-ulang? Yaitu bilangan ya, suatu bilangan. Ya, suatu bilangan itu dikali dengan yang berulang-ulang dengan dirinya sendiri. Nah, kemarin juga sempat ada bentuk umum dari eksponensial. Coba Pak Saiful juga ingin tahu. Tadi sudah cowoknya yang sudah ini untuk definisi atau makna singkat dari eksponen. Sekarang bentuk umum atau rumus umumnya untuk eksponen atau perpangkatan. Perwakilan dari ceweknya. Ya. A pangkat N, A bilangan pokok, N pangkat. Oke. Jadi itu ya. Jadi yang masih meraba-raba ingatannya, ada yang lupa. Jadi bentuk umum untuk eksponen itu adalah A pangkat N. Sedangkan A itu adalah bilangan pokok atau basis bahasanya. Jadi untuk N-nya itu adalah pangkat. Berhubung di sini juga ini ya, lampunya masih padam ya. Ya, Pak. Oke. Jadi saya akan tunjukkan langsung di ini. Biasanya saya akan tunjukkan di Smart TV di sini. Berhubung listriknya masih belum nyala, jadi mungkin saya manfaatkan yang ada dulu. Saya tunjuk ke kalian di sini sambil saya mungkin ditulis sedikit banyak.
ya. Di sini untuk eksponen itu ya, apa itu eksponen? Yaitu menuliskan kembali perkalian bilangan yang sama dalam bentuk singkat disebut eksponen. Dengan bentuk umum A pangkat N, berarti A-nya itu diulang berkali-kali sebanyak N dalam perkalian. Sedangkan A itu disebut basis atau bilangan pokok, sedangkan N-nya itu disebut eksponen atau pangkat. Jadi ingat-ingat lagi dasar-dasar dari eksponen itu ya. Jadi definisinya kalau kalian ingat, maka selanjutnya insya Allah gampang. Jadi bukan penjumlahan berulang, tapi perkalian yang berulang-ulang, gitu ya? Ya. Baik, anak-anakku, selanjutnya sesudah kalian masih ingat itu, jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini ya, kalian diharapkan bisa mengeneralisasikan sifat-sifat eksponensial. Jadi dari definisi yang pertama itu, sekarang pertemuan yang kedua kalian bisa mengeneralisasikan apa itu, yaitu bisa menyimpulkan apa saja sifat-sifat eksponen di pelajaran perpangkatan ini. Oke ya? Oke. Tetap semangat atau harus ini dulu? Semangat. Semangat ya, tetap semangat. Oke. Selanjutnya apa sih perlunya kita memahami tentang sifat-sifat eksponen? Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjawab? Kenapa kok harus kita memahami sifat-sifat eksponen dari eksponen tersebut? Ada yang bisa mewakili? Ada ya? Oke. Jadi pentingnya itu mempermudah. Sifat itu bisa mempermudah. Sama dengan bentuk umum atau rumus. Oke, saya tulis coba ya. Jadi A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali sebanyak AN, maksudnya A-nya itu sebanyak N. Dari permintaan soal itu berapa. Nah ini untuk mempermudah saja kalau kita mengerjakan soal, ya, mengerjakan soal. Jadi sifat-sifat dari eksponen itu juga begitu, ya. Jadi tujuan kita, saya perjelas lagi, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini pertemuan kedua, kita terutama kalian anak didik bisa mengeneralisasikan sifat-sifat eksponen. Oke, sama seperti yang kemarin ya, kita Bapak menggunakan PBL, Problem Based Learning ya, dengan Bapak entar bentuk kelompok ya, kelompoknya masih kayak yang kemarin itu di pertemuan yang pertama dibentuk berapa kelompok kemarin? 4 kelompok ya? 4 kelompok, kalian ngumpul dengan kelompok masing-masing. Habis itu Bapak kasih LKPD ya. Jadi lembar kerja peserta didik ini. Di sini ada beberapa soal ya, ada beberapa soal yang kalian harus kerjakan secara berkelompok ya. Habis itu setelah dikerjakan seperti kemarin juga harus ada presentasi atau pertanggungjawaban atas jawaban kalian yang kalian kerjakan itu. Ya. Habis itu diskusi pendek juga, diskusi kecil. Kalau ada yang tidak dimengerti dari yang diterangkan dari kelompok lain, maka kelompok lain bisa menyanggah atau bertanya. Ya, Pak. Di akhir pertemuan ini kita sama-sama menyimpulkan apa saja sifat-sifat dari eksponensial atau perpangkatan tersebut. Oke? Oke. Semangat. Oke, saya minta perwakilan dari setiap kelompoknya untuk ngambil LKPD. Sekarang kalian silahkan bentuk kelompok seperti yang sudah kita bentuk dari pertemuan yang pertama. Oke, silakan dulu. Ya, perwakilan ambil ini LKPD-nya. LKPD-nya silakan ambil. Ya, silakan ambil dulu LKPD-nya. Jadi anak-anakku, sebelum kalian mengerjakan soal-soal tersebut ya, yakinlah bahwa pembelajaran hari ini itu seperti kemarin mengasihkan, menyenangkan dan mudah banget. Yang penting kalian niatnya betul-betul ya
Ntar kalau tidak ada yang tahu, kalian bertanya di kelompok tersebut, namanya pembelajaran teman sejawat ya. Kalian bertanya dan bisa kalian mengambil referensi literasi dari buku atau dari catatan kalian sendiri. Kenapa? Karena kita kan di pondok nggak boleh megang HP ya, dilarang untuk megang HP. Jadi gunakan ala kadarnya saja. Ada buku paket, ada buku catatan, itu sudah cukup. Dan di sana sudah ada contoh-contoh soal atau bentuk umumnya ya. Ya, Ya, silahkan. Ada pertanyaan dulu? Ada yang belum jelas? Jelas kita? Tidak ya? Oke, sambil lalu ya, kalian silahkan kerjakan. Oke, berhubung masih belum hidup ya lampunya, nggak apa-apa. Kalian secara hikmat dan tenang tetap kerjakan itu. Ya, silakan fokus dulu ke soal-soalnya. Dibaca pelan-pelan ya, dipahami. Habis itu numerik kalian kerjakan sampai selesai. Karena kenapa? Hasil akhir dari pengerjaan soal itu kalian bisa memahami ya, mengambil kesimpulan dari apa tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu kalian bisa menyimpulkan sifat-sifat eksponen ya. Hati-hati, pelan-pelan, santai. Yang penting kalian tetap ingat, eksponen itu adalah perkalian berulang, kata teman tadi kalian. Itu diingat-ingat ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Mudah ya? Tetap semangat dong. Ya, bagus. Lihat catatannya ya, seperti kelompok ini sebelah. Lihat catatannya lagi. Kalian bisa buka buku paketnya untuk memperbanyak literasi atau memperbanyak referensi kalian untuk mengerjakan soal tersebut.
Jelas ya untuk soal-soalnya ya. Ya. Oke. Kalau ada kesulitan, kalian jangan malu-malu untuk bertanya terkait dengan soal yang Bapak kasih tadi. Kalau ada tulisan yang kurang jelas, oke, lanjut dulu. Saya siapkan untuk pengerjaannya. Berhubung juga lampunya masih padam, kalian akan mengerjakan hasil dari kelompok masing-masing dikerjakan di papan tulis ya, bentar ya. Ya. Sambil kalian presentasikan dan bawa jawabannya. Oke, lanjut dulu. Jadi saya ingatkan lagi sambil kalian fokus kerjanya, saya ingatkan lagi. Ntar setelah kalian selesai untuk menjawab ini ya, per kelompok harus ada perwakilan untuk presentasi ya. Yang satu atau dua orang atau kalian maju semua ya per kelompoknya untuk membantu di depan untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkan atas jawaban kalian. Kedua, kita adakan diskusi kecil-kecilan. Takutnya ada yang belum mengerti atau kesalahan, jadi kalian bisa menanyakan atau menambah. Habis itu kita menyimpulkan bareng-bareng tentang sifat-sifat eksponen. Pelan-pelan ya, waktunya masih lama. Kita di sini 2 jam. Ya, Pertanyaannya, Pak. ya.
Ya, bagus. Sudah ada sampai pertengahan udah penyelesaiannya. Oke, bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mana? Atau kita pegangan tubuh dulu biar semangat. Gimana? Ya, Pak. Iya. Ya. Oke, ayo berdiri dulu semuanya. Berdiri terlebih dahulu, kita adakan ice breaking. Oke, kita kembali ke masa kecil-kecil kita, ke masa kecil kalian. Kalau pasti pun mungkin belum ini ya, belum paham ini. Lagunya itu kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Pundak, lutut, kaki itu diulang 3 kali. Yang pertama kita lakukan secara perlahan, habis itu agak cepatan sedikit, habis itu cepat. Siap? Pada hitungan ketiga kita lakukan 3, 2, 1, go. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Satu kali lagi agak cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Agak cepat. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Duduk lagi. Ya. Semangat ya. Meski kita di siang, guys, penghujung waktu di siang hari, kalian semangatnya harus tingkatkan karena masih muda. Ya, Pak. Oke, kerjakan terus lagi. Takutnya kalian lupa, saya tulis lagi definisinya. Tapi mewakili dari teman kalian yang sudah tadi memaknai eksponen itu adalah perkalian berulang. Jadi di sini perkalian yang diulang-ulang. Takutnya ada yang lupa. Jadi bukan penjumlahan pengurangan yang diulang-ulang, perkalian yang berulang. Ya. Oke, lanjut dulu. Oh ya, mulai dari kemarin ya pemadaman mungkin ya. Iya. Iya. Tadi jam 9 ini mati lampunya kok. Sampai sekarang ini masih mati. Tapi gak apa-apa, ntar kesimpulannya kita tulis di papan. Tetap saya tunjukkan, ada di laptop saya ya. Ntar saya tunjukkan ke kalian. Sambil lalu saya tunjukkan di laptop, kalian bisa lihat di papan.
luar biasa ya. Jadi meski keadaan kita yang pertama masih di pesantren, terus masih ya bisa dikatakan pinggiran, akses internet itu terbatas juga, terus mati lampu, tapi tetap semangat kalian, alhamdulillah. Bagus. Jadi saya ingatkan lagi, habis ini kalian setor LKPD-nya ya. Tempat kerjanya di setor, kalau sudah selesai kalian setor, habis itu kita adakan presentasi. Siap. Oke. Ada yang sudah selesai? Hampir Pak. Hampir, bagus. Lanjut. Jadi saya lihat kalian jarang bertanya, berarti kesimpulannya kalian sangat-sangat paham. Oke, jadi jangan tunggu apa-apa saya. Ntar kalau sudah ada yang selesai silahkan dikumpulkan di depan sambil nunggu kelompok yang lain juga selesai, gitu ya. Jadi Bapak yang diperlukan kekayaan kayak gini, suasana yang kayak gini, meski keterbatasan listrik, jadi nggak boleh ngeluh meski kalian ada di pesantren, terus meski kalian juga ada di pinggiran kota, akses semuanya kurang, tapi kalian tetap menggunakan pembelajaran yang terbatas ini dengan maksimal. Bagus. Dan saya harap kerja yang seperti ini kalian aplikasikan atau kalian praktekkan di kehidupan nyata. Jadi kalau kalian punya masalah, harus jangan malu-malu bertanya kepada teman dan mengerjakan secara kelompok. Ada yang sudah selesai mungkin? Silakan dikumpulkan ke depan. Sambil lalu ini ya, sambil lalu kalian dalam kelompoknya ada perwakilan. Kalian tunjuk siapa yang akan maju. Yang lainnya boleh mendampingi di depan. Ya. Yang pertama kalian kalau waktu menerangkan ada yang ini kan mungkin ada temannya yang menambahkan, gitu ya. Jadi persiapkan kalian siapa yang akan mempresentasikan, ya. Jadi jawabannya jangan lupa berhubung listriknya ini masih nggak ada masih padam, jadi kalian secara manual terlebih dahulu, ya, ditulis jawabannya di depan terkait dengan soal yang sudah kalian kerjakan di sana. Minimal kalau ada 3 soal atau 2 soal, tulis salah satunya saja yang kalian inikan. Karena kita juga kejar jam ya. Oke, mungkin ada yang sudah selesai. Oke. Jangan lupa sama kesimpulannya ya. Kesimpulan sifat-sifat eksponen ya terkait dari soal yang kalian kerjakan gitu. Jadi ditulis di bawah. Jadi ada soal, ada jawaban, penyelesaian. Habis itu kesimpulan kalian tentang sifat yang kalian temukan di soal tersebut, sifat eksponen. Ntar juga ditulis di papan ya, kesimpulannya taruh di bawah ya. Oke.
Kalau di papan kalian nggak usah soalnya itu panjang-panjang, tinggal langsung soalnya itu apa, tulis jawaban, habis itu kesimpulan paling bawah. Sudah Pak? Sudah ya? Ya. Oke, silakan ini dulu. Oh enggak, dipegang dulu ya sebelum kita buka. Kalian lihat-lihat lagi, koreksi lagi. Takutnya ada jawaban yang ini melenceng atau apa. Dan kalian tolong persiapkan. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, siapa yang maju ini? Atas nama siapa? Lili ya, Lili ya. Sama Hila. Oke. Yang lainnya ikut ya, para juga. Sama satunya siapa Pak? Anis. Anis. Yang ini ya? Maju di depan. Juga melatih agar kalian terbiasa. Pede. Lama ya. Dari jam 9 tadi mati lampu ini. Tetap belum hidup. Oke, mungkin kelompok yang lainnya yang sudah selesai. Sudah, kelompok 3. Oke. Siap-siap diri, siapa yang akan mempresentasikan tar, ya. Yang lainnya? Kelompok 1 2. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok yang pertama? Selesai juga? Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, mungkin juga dari kalian dari 4 kelompok ini yang sudah siap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban dari soal yang kalian kerjakan tadi, atau mengikuti Pak Saiful. Oke. Kemarin ya, pertemuan yang pertama saya urut dari nomor 1 ke nomor 4, kelompok 4. Sekarang kita balik dari kelompok 4 terlebih dahulu, habis itu 3, 2, 1. Begitu ya? Ya. Siap? Siap. Kelompok 4 siap? Ya. Siap. Siapa yang akan maju tadi? Lili sama Ila. Ya. Para mau ikut di depan. Ikut semua ya, coba. Ya, Pak. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ila sama Bala. Oke, sini nih. Oke. Kalian sambil perhatikan ya. Jangan lupa ya, kelompok yang lain juga jangan lupa paling bawah itu kesimpulannya harus ada. Kesimpulan dari sifat eksponen. Oke, sudah. Siapa yang akan mempresentasikan ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dalam kurung 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 4 kali 3 kali dalam kurung
Berarti kesimpulan itu sifat yang punya kelompok 4 ya. Ya. Oke. Teman-teman, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin masih ada yang belum jelas atau mau ditanyakan. Oke, ada yang belum? Ada. Sudah ya, jelas ya dari soal habis itu dikerjakan sudah kesimpulan. Oke, kalau tidak ada terima kasih, applause untuk teman kalian. Oke, yang habis kelompok 4 seperti yang sudah saya katakan tadi, kelompok 3 siapa yang akan mempresentasikan? Disiapkan, silakan maju ke depan. Berhubung lagi-lagi berhubung mati lampu, jadi kalian secara manual dulu ya, ditulis di sini. Saya sudah sajikan kolom-kolomnya. Untuk kelompok 3 mengerjakan di sini. Yap. Siapa? Nisa ya? Oke, spidolnya di situ. Silakan ditulis dulu soalnya dan jawabannya beserta kesimpulannya. Kelompok yang lain tolong dipersiapkan ya. Kelompok 2 dan kelompok 1. Disiapkan siapa yang akan mempresentasikan. Kan sudah ini SPT, tetap semangat ya. Iya. Siap. Sudah? Ya, kesimpulannya di bawah. Kesimpulan sifat yang kalian temukan di kelompoknya itu sepakat, kesimpulannya itu gimana? Persiapan kelompok 2 ya, habis ini ya. Ya. Sudah itu? Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempertanggungjawabkan atas jawaban yang telah kami berikan. 3 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Lalu kita sederhanakan menjadi dalam kurung 3 pangkat 3 kali 3 kali 3 kali dalam kurung 3 kali 3 kali 3. Karena ini sama perkalian, jadi kita gabungkan saja menjadi 3 kali 3 sampai 6 kali. Seterusnya 3 dan 3 ini sampai 6 kali bisa dipangkatkan menjadi 3 pangkat 6. Oke. Kesimpulannya A pangkat N pangkat N menjadi A pangkat N kali N. Oke. Sudah itu ya. Ya. Baik teman-teman, mungkin ada yang masih belum jelas dari Presentasi atau gimana? presentasi yang sudah teman saya sampaikan. Oke. Kelompok 1 Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, cukup jelas katanya. Terima kasih untuk kelompok 3, applause untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oke, bagus ya. Dari kelompok 4, 3 sudah mendekati sempurna lah. Jawabannya sudah ini. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, ayo silakan maju. Siapa yang akan presentasi untuk spidolnya ini? Kalian tulis dulu. Lagi-lagi secara manual dulu karena masih padam lampu nih. Silakan untuk di kelompok 2-nya tulis di sini.
Tulis dulu, ditulis dulu. Jawabannya ditulis dulu. Persiapkan ya untuk kelompok 1. Kelompok yang pertama dipersiapkan. Ya. Kesimpulannya ya, kelompok 1 dipersiapkan ya, betul-betul ya. Dilihat lagi jawabannya. Ada spidolnya juga. Sudah? Sudah. Ya, silakan presentasikan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Soalnya adalah 2 pangkat 5 dan per 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 5 ini di duanya dikalikan sebanyak 5 kali. Dan 2 pangkat per 3 duanya dikali sebanyak 3 kali. Setelah ditulis begini, maka angka yang di atas dibagi dengan angka yang di bawah dengan cara angka yang di atas dicoret dan di bawah dicoret. Terus demikian. Ternyata setelah angka yang di atas dicoret dan angka di bawah dicoret, masih ada 2 angka di atas. Maka angka tersebut kita tuliskan di sini. Hasil dari pembagian di sini kita tuliskan di sini, yaitu hasilnya 1. 2 kali 2 per 1 hasilnya ialah 2 kali 2, dan 2 kali 2 bisa dituliskan 2 pangkat 2. Kesimpulannya adalah A pangkat M per A pangkat M, A pangkatnya dikurangi. Oke. Selesai? Ya, selesai. Baik, begitu presentasi dari kelompok kami. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, Bisa ditanyakan gitu ya. dipertanyakan. Ya, belum mulai. Jelas. Jelas ya. Ya. Jadi kesimpulannya itu kalian bisa lihat sendiri di sana itu. Jadi kalau pembagian di sana itu karena katanya teman kalian itu harus dikurangi pangkatnya. Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke. Jadi sekarang kelompok yang terakhir ya, kelompok pertama. Sudah siap kelompok pertama nih? Iya. Oke. Tetap semangat. Ya silakan maju ke depan. Untuk kelompok yang pertama.
Ini spidolnya. Oh, perwakilan saja ya, 2 orang ya. Oke. Mati ya. Kalau kurang jelas, ini spidolnya nanti. Sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan dipresentasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita di sini mewakili dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Baik, di sini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Hasilnya adalah dalam kurung 3 kali 3 kali dalam kurung 3 kali 3 kali 3. Dikarenakan di sini adalah perkalian semua, kita menyatukan semuanya menjadi 1, yaitu 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Dan hasilnya adalah 3 pangkat 5. Kesimpulannya adalah A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada yang kurang jelas atau mau bertanya? Jelas ya, sudah ya? Ya. Oke, terima kasih. Oplos untuk kelompok yang pertama. Oke, bagus ya semuanya ya. Yang terpenting kalian cutting ya, karena kita ada di pinggiran ya. Bapak juga memahami kalian terbata-bata dari segi bahasa. Kenapa? Selain kita pinggiran juga pondokan, kita ada di pinggiran Madura Sumenep ya. Tidak apa-apa. Jadi yang penting kalian sudah dari hasil ini sudah jelas mewakili pemahaman dari kalian. Ini sudah ya. Jadi untuk yang kelompok pertama menyimpulkan bahwasanya di sini ya, saya cuma mau mengulang ini. Di kelompok pertama menyimpulkan A pangkat M kali A pangkat N ini, maka pangkatnya di sini dijumlahkan di kelompok yang pertama ya, begitu ya? Ya, Pak. Oke. Kelompok yang kedua menyimpulkan dari soal di sini ada pembagian ya, 2 pangkat 5 sampai dibagi 2 pangkat 3. Kesimpulan untuk kelompok 2 di sini yaitu A, maka pangkatnya ini apa ini? Dikurangi ya? Ya. Oke, dikurangi. Bagus. Kelompok 3 di sini kesimpulannya dari soal yang 3 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan lagi 2. Kesimpulannya di sini ya,
hasilnya 3 pangkat 6, maka kesimpulannya pangkatnya dikalikan atau ditambah ini tadi? Dikalikan ya? Oke, dikalikan. Bagus. Untuk yang kelompok 4, maaf. Untuk kelompok 4 di sini, oke, dalam kurung 4 kali 3 pangkat 2 setelah diselesaikan ya, katanya di sini 4 kali 4 di sini berapa? Oh, berarti ini dikumpulkan ya, sama teman kalian dikumpulkan jadi satu nih yang sama, habis itu dipangkatkan. Oke, kesimpulannya dalam kurung A kali B pangkat N, maka A pangkat N kali B pangkat N. Oke, bagus sudah. Aplaus untuk kalian semuanya. Jadi anak-anakku ya, sekali lagi itu yang Bapak mau. Jadi sekali lagi jangan kalian mengeluh meski kalian ada di pondok pesantren pinggiran, apalagi kita di Madura yang akses dan semua fasilitas serba kurang, tapi kalian sudah membuktikan dengan jawaban ini sudah mendekati sempurna dan kalian pun juga sudah pede cara menyampaikan ke teman-teman kalian ya. Dan ini harus diperbaiki dan diperbaiki lagi selanjutnya. Oke ya, anak-anakku sekalian, marilah kita coba simpulkan bareng agar kita tetap ingat ya bahwasanya sifat-sifat eksponen yang kita sudah kerjakan. Jadi tadi yang kalian sudah kerjakan. Ayo kita bareng-bareng. Sifat eksponen yang pertama, ya, jika bilangan pokoknya itu sama, ya kan? Nah, jika bilangan pokoknya sama dalam perkalian eksponen, maka pangkatnya ditambah atau dijumlahkan. Oke. Kalau dalam pembagian bilangan berpangkat ini eksponen, kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi ya. Ingat ya, kalau dikalikan berarti pangkatnya dijumlah, kalau dibagi maka pangkatnya dikurangi. Oke. Ada di sini untuk yang kelompok 3 sifat yang selanjutnya yaitu jika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka kesimpulannya tadi, maka pangkatnya dikalikan. Ya, ingat ya. Jadi dijumlahkan yang pertama kalau perkalian, kalau pembagian dikurangi, kalau pangkat dipangkatkan berarti dikalikan. Oke, untuk yang kelompok 4 di sini bilangan pokoknya berbeda. Maka kalau dipangkatkan N, tadi jawabannya berarti semua yang ada di dalam itu dipangkatkan N ya, atau dipangkatkan tersebut seperti 4 kali 3, maka 4-nya dipangkatkan juga, 3-nya juga dipangkatkan. Gitu ya? Ya. Diingat-ingat terus, bagus kerjanya sudah. Anak-anakku, pelajaran yang selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya kita mau membahas tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Jadi kalian bisa di rumah melakukan literasi ya. Melakukan literasi sudah tinggal berapa menit Pak Siful nih? Sudah ini ya, sudah hampir nyampe ya jamnya ya. Oke. Jadi di rumah kalian nyoba scroll ya. Oh ya, kalian untuk ya di sini ya. Ada yang ini nyolok. Ada ya. Jadi yang di pondok lagi-lagi kekurangan keterbatasan HP nggak boleh bawa juga. Kalian cukup menggunakan perpustakaan sini ya. Di waktu luang kalian ya, di waktu luang kalian, kalau karena di sore hari kalian masih sekolah tinggi ya, jadi luangkan kalian di di waktu istirahat atau di jam terakhir waktu kalian sempatkan ke perpus untuk mencari literasi atau referensi tersebut ya, terkait dengan pangkat 0 dan pangkat negatif. Itu masih pertemuan ketiga, masih berkutat di bab eksponen ya. Nah, di situ kita pembuktian di pertemuan selanjutnya. Habis kita ketemu itu pangkat 0 dan negatif, maka kita lanjutkan di pembuktian sifat-sifat eksponen yang ini kita buktikan. Oke. Dan ini sudah menjadi referensi dasar untuk kalian mencapai tujuan pembelajaran yang minggu datang yang akan kita pelajari. Oke ya, anak-anak sekalian, cukup jelas? Ada pertanyaan? Oke, sebelum kita tutup, Bapak pengen tahu jawaban kalian dari proses tadi dari awal sampai akhir sekarang. Kalian senang di
sesi apanya tadi dari kegiatan inti kita itu? Presentasi gitu ya. Jadi kalian bisa terlatih untuk ngomong di banyak orang gitu ya. Bagus. Dan itu harus kalian kembangkan terus. Oke, anak-anakku, tetap semangat dalam belajar. Oke, sekarang jam berapa ini? Jam dindingnya ini kemana ini di sini? Oh, di sini. Oke. Tinggal sekitar kurang lebih 10 menit ya. Oke, sebelum kita tutup ya, anak-anakku. Jadi kalian lagi-lagi harus buka bukunya lagi ya, buka buku lagi, karena di dalam matematika ya, yang diperlukan kalian harus terus menerus mengerjakan soal. Jadi jangan terfokus hanya di kelas di sini, kalian cari soal-soal lagi untuk memperdalamnya ya, untuk kalian agar tambah memahami dan tambah bisa menguasai di materi eksponen atau kepangkatan ini ya. Baik ya. Oke, anak-anakku, terakhir sebelum kita tutup, silahkan kalian kumpulkan LKPD-nya tadi yang sudah dikerjakan sebagai penilaian Bapak terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran kalian di kelas di bab eksponen. Silakan dikumpulkan, perwakilan saja dari kelompoknya, dikumpulkan ke depan. Oke. Yap. Terima kasih. Tetap semangat ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Saya bangga punya murid seperti kalian. Meski keterbatasan yang kita punya, kalian tetap semangat dan kalian tetap menyelesaikan permasalahan dengan baik. Menurut saya tetap semangat. Semoga ilmu kalian barokah dan bermanfaat. Amin. Terima kasih anak-anak. Sekarang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk putranya keluar duluan ya, entah putrinya juga silakan keluar karena ini jam terakhir kan ya sudah ya. Silakan bisa pulang.